Bab 981 Bisakah aku menjadi bagian dari duniamu juga? Shannon menggigil saat dia buru-buru meletakkan kuasnya. Pemandangan yang baru saja dia lihat adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat lagi. Aku tidak tahu kamu sekejam ini, Shannon mengumpat sambil menatap kanvas di depannya. Aku salah menilaimu. Gambar seorang remaja, yang tertangkap basah sedang menusukkan alat jahat di tangannya ke bagian belakang gajah berlapis baja terbang, terungkap di kanvas Shannon. Pemandangan itu begitu jelas sehingga siapapun yang melihatnya akan merasakan kengerian pada praktik biadab yang akan membuat siapapun memiliki keinginan kuat untuk menutupi bagian belakangnya. Shannon telah melihat hal-hal yang lebih mengerikan, tetapi dia yakin bahwa pemandangan yang jelas yang dia lihat akan selamanya tersimpan dalam ingatannya. Aku harus membakar ini, gumam Shannon sambil menyulap api biru di tangannya. Aku harus membakar ini dengan cepat. Begitu kata terakhir keluar dari bibirnya yang lembut, seluruh kanvas berkobar dalam nyala api biru. Nyala api itu tidak membakar kanvas menjadi abu. Sebaliknya, perlahan-lahan menghapus gambar yang telah dilukis di atasnya. Beberapa menit kemudian, seluruh pemandangan menghilang dan hanya permukaan putih kosong yang tersisa. Jejak tindakan biadab dan keji itu tidak dapat ditemukan dimanapun, tetapi Shannon tidak lagi berminat untuk menggambar. Dia telah mengikuti perkembangan William sejak dia kembali ke Hestia. Shannon akan melukisnya setiap hari, dan melihat petualangannya terungkap. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekarang hanya bisa melihat dunia melalui mata half-elf. Meski begitu, dia baik-baik saja dengan itu. Setelah menyaksikan pertarungannya melawan Dewa Semu, Apophis, wanita muda yang disegel di dalam kuil di Akademi Hestia, ketertarikannya pada William tumbuh pesat. Meskipun dia memiliki banyak subjek favorit lainnya untuk dilukis, remaja berambut merah itu sekarang berada di puncak daftarnya. Dia akan masuk ke dalam trans setiap hari dalam upaya untuk terhubung dengannya, sehingga dia bisa menjadi bagian dari perjalanannya dan merekam adegan-adegan ini di kanvas kesayangannya. Sayangnya, ada saat-saat ketika dia terhubung dengannya pada waktu yang salah, yang memungkinkannya untuk melihat hal-hal yang tidak dia harapkan untuk dilihat. Seperti saat William bercinta dengan Belle. Itu adalah kecelakaan yang membahagiakan dan Shannon merasakan emosi yang mereka bagi melewati hatinya. Shannon menggambar adegan itu sementara pipinya memerah karena malu. Sebagai seseorang yang tidak bisa meninggalkan kuilnya, melihat hal-hal semacam ini membuatnya menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang dunia, dan bagaimana kekasih berinteraksi satu sama lain secara pribadi. Wanita muda itu mendesah saat dia menatap tangannya yang ternoda cat. Setiap kali dia melukis, dia akan begitu tenggelam dalam kreasinya sehingga dia tidak akan menyadari bahwa cat telah mengenai tangannya. Tangan yang menciptakan banyak hal indah, namun, ciptaan itu bukan miliknya sendiri. Mereka hanyalah kehidupan orang-orang yang hidup di dunia. Ini tidak adil, gumam Shannon saat asap ungu mulai mengepul dari tubuhnya. Kenapa aku? Kenapa aku? Orang lain bisa berjalan di luar dan bermain dengan teman-teman mereka. Mereka bisa menyanyikan lagu, dan menari untuk menghibur orang. Mereka bisa berenang di sungai dan laut, bepergian di lautan, dan terbang di langit. Namun, aku tidak dapat melakukan semua itu. Mengapa? Mengapa harus aku? Mengapa aku harus menderita nasib seperti itu? Asap ungu mengembang dan menutupi seluruh ruangan, karena terus-menerus keluar dari tubuhnya seperti asap di api unggun yang menyala terang. Mungkin, jika aku tidak menanggung dosa ini, aku juga akan berada di luar sana. Bersamanya, kata Shannon lembut saat dia mengulurkan tangan ke arah kanvas. Ini tidak adil. Aku tidak meminta ini. Aku tidak ingin dilahirkan seperti ini. Saat tangannya menyentuh kanvas putih di depannya, sebuah lubang cacing ungu kecil mulai berputar di tengahnya. Perlahan, tapi pasti lubang itu meluas hingga gambaran perkemahan William muncul dalam penglihatannya. Half-elf itu saat ini sedang tidur siang di dalam keretanya, sambil berbaring di pangkuan Carmine, yang juga tertidur. William tidur dengan damai, seolah-olah adegan di mana dia menusuk punggung gajah tanpa ampun sebelumnya tidak terjadi. Shannon mengulurkan tangan ke arah pusaran ungu itu hingga tangan kanannya melewatinya. Jika aku tidak menanggung dosa ini, apakah kamu akan menerimaku seperti yang lain? Shannon bertanya saat tangannya melintasi waktu dan ruang untuk menepuk kepala William dengan lembut, yang masih tertidur. Senyum sedih muncul di bibirnya saat dia membelai wajah William. Aku berharap kamu lebih banyak berbicara denganku. Aku berharap kamu lebih sering mengunjungiku.
Ia lalu dengan enggan menarik tangannya kembali karena ia merasa bahwa half-elf itu akan segera bangun. Shannon tidak ingin siapapun mengetahui kemampuan istimewanya ini, yang dapat melampaui jarak yang sangat jauh, dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Besok, aku akan sekali lagi menemanimu besok, kata Shannon dengan mengantuk sambil berdiri dari kursinya dan berjalan menuju tempat tidurnya. Aku berharap ketika saat itu tiba, kau akan menunjukkan kepadaku sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan membuatku bahagia, sedih, marah, dan gembira. Saat Shannon berbaring di tempat tidurnya, asap hitam terus mengepul keluar dari tubuhnya. Dosanya berkobar, dan ia tidak punya pilihan selain menanggung akibatnya sendiri. Suatu hari nanti, aku berharap akan ada seseorang sepertimu untuk membantuku ketika dosaku lepas kendali, gumam Shannon sambil memejamkan matanya. Sama seperti apa yang kau lakukan pada saudara-saudariku ketika mereka menderita karena dosa yang mereka bawa. Air mata jatuh dari matanya, saat rasa sakit menggerogoti seluruh tubuhnya. Shannon sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu, karena dia telah menanggungnya sepanjang hidupnya. Meski begitu, dia tetap membencinya. Perasaan tidak berdaya dan kesepian itu nyata, dan dia merindukan sesuatu yang nyata. Kenangan yang menjadi miliknya. Pemandangan yang menjadi miliknya, dia, yang menghabiskan hari-harinya menyaksikan orang lain menjalani hidup mereka, merindukan saat-saat ketika dia bisa menjalani hidupnya sendiri. Dia merindukan saat-saat ketika dia bisa berjalan dan berlari di bawah matahari. Saat-saat ketika dia bisa bernyanyi dan menari untuk membuat orang-orang yang penting baginya bahagia. Lebih dari apapun, dia juga ingin merasa dicintai. Sama seperti saudara perempuannya, yang telah memilih half-elf untuk menjadi pasangan mereka. Seseorang, yang keberadaannya dapat membuat jantungnya berdebar kencang, dan membuatnya lupa bahwa dia adalah seseorang yang terperangkap di dalam kuil kecil, tidak dapat melangkah keluar dari batasannya. Will, bisakah aku menjadi bagian dari duniamu juga? Shannon bertanya-tanya saat rasa sakit di tubuhnya semakin kuat. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa pada hari ia melangkah keluar dari kuil yang mengikatnya di tempatnya, dunia yang ia lihat melalui kanvasnya akhirnya akan menjadi miliknya. Bab 982 Gajah berlapis baja terbang melakukan trik. Apakah aku akan segera bertemu kakak? Seorang gadis kecil dengan rambut merah panjang yang diikat ekor kuda bertanya. Saat dia berjalan dengan riang, beberapa bebek berjalan di belakangnya seperti kereta api kecil. Di ujung, seekor angsa putih memiliki ekspresi pasrah di wajahnya saat dia memastikan tidak ada anak bebek yang menyimpang dari gadis kecil itu. Mungkin, seorang wanita yang mengenakan gaun pendeta menjawab saat dia berjalan di sampingnya. Kakakmu sibuk seperti lebah. Kita akan beruntung jika berhasil bertemu dengannya di sepanjang jalan. Tidak jauh dari mereka, dua pria yang tingginya sedikit lebih dari 6 kaki, mengikuti dalam diam. Kakek juga ada di sini, kan? Aku juga merindukannya, kata gadis kecil itu sambil terus berjalan, memegang tongkat kecilnya di tangannya. Mengapa semua orang meninggalkan Lon? Apakah mereka tidak suka di sana lagi? Tentu saja mereka menyukai Lon. Itu adalah tempat yang telah mereka lindungi selama bertahun-tahun. Juga, kau seharusnya memanggil William, paman, dan bukan kakak. Dia tidak ingin dipanggil paman. Gadis kecil itu tersenyum ketika dia ingat betapa keras William mencoba memberitahunya bahwa dia harus memanggilnya kakak saja, bukan paman. Namun, senyumnya menghilang setelah beberapa saat dia mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada gurunya. Lalu mengapa mereka pergi? Gadis kecil itu bertanya. Mereka meninggalkanku sendirian. Rasanya sangat sepi tanpa mereka. Gadis kecil itu cemberut saat dia terus mendaki gunung bersama gurunya. Saat itu, dia sangat bahagia karena kakek dan kakaknya sangat memanjakannya. Sekarang setelah mereka pergi, dia sangat merindukan mereka. Karena, takdir telah mulai bergerak, jawab pendeta wanita itu. Semua kekuatan di dunia sekarang berkumpul di benua tengah. Ini juga sebabnya kita ada di sini. Takdir, kau tidak perlu khawatir tentang ini, If. Ini masalah orang dewasa. Untuk saat ini, mari kita fokus mengunjungi 13 kuil. Setelah itu, kita bisa pergi dan menemukan kakak dan kakekmu. If mengangguk sambil menatap pemandangan indah di depannya. Ariadne telah membawanya ke benua tengah untuk menyelesaikan ziarah yang akan menjadikan If salah satu pendeta wanita resmi Dewa Gembala di dunia Hestia. Tanda pisah tanda hubung.
Setelah William berhasil menjinakkan Glutus dan Maximus, perjalanan mereka menjadi jauh lebih cepat. Rombongan Half-Elf itu terbang di udara saat mereka menuju ke ujung utara benua iblis. Untungnya, Atrun cukup berpengetahuan dan memetakan jalur yang memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Meski begitu, menurut pedagang tampan itu, waktu tempuh perjalanan mereka seharusnya sekitar 1 bulan. Tebakan Atrun bertepatan dengan perhitungan Optimus. Keduanya menyatakan bahwa memang butuh waktu sebulan untuk mencapai tujuan mereka jika mereka mengikuti rute pedagang itu. Meskipun sebulan tidaklah lama, itu juga tidak terlalu singkat. Benua iblis itu 3 kali lebih besar dari benua selatan, dan melintasi daratannya sangatlah berbahaya. Kelompok William harus menggunakan gerbang teleportasi dari kota-kota penghubung untuk meningkatkan kecepatan perjalanan mereka. Rencana itu masuk akal, dan tidak memiliki celah apapun di dalamnya. Sayangnya, bahkan rencana terbaik pun bisa menjadi kacau oleh variabel tak terduga yang berada di luar kendali mereka. Maaf, tetapi kalian tidak bisa memasuki kota itu, kata kapten penjaga itu sambil melotot ke arah kelompok William yang telah berbaris untuk memasuki wilayah mereka. Kenapa? Tanya William. Kami memiliki izin perjalanan di sini yang dikeluarkan oleh Yang Mulia, Joas, sendiri. Apa masalahnya? Penjaga itu mendengus dan menunjuk ke arah 2 gajah berlapis baja terbang yang membuat semua orang di sekitarnya mundur sepenuhnya. Tidakkah kau tahu bahwa menggunakan gajah-gajah itu sebagai tunggangan adalah tindakan ilegal? Tanya kapten penjaga. Fakta bahwa aku berbicara denganmu sama saja dengan memberikan penghormatan yang layak kepada Yang Mulia, Joas. Biar ku jelaskan kepadamu, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan akses ke kota ini, tetapi kau juga tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kota-kota lain. Gajah-gajah itu adalah bencana berjalan. Apa yang akan kau lakukan jika kawanan mereka tiba-tiba muncul di domain ini dan menginjak-injak kota kita hingga rata dengan tanah? Kau seharusnya mengembalikan mereka ke alam liar dan menyelamatkan dirimu dari kesulitan dilarang masuk ke setiap kota yang kau temui. William mengerutkan kening saat menoleh untuk menatap kedua gajah itu. Ia menatap mereka dengan tatapan, kalian berdua pembuat onar yang tidak berguna, yang membuat kedua binatang itu memiliki keinginan kuat untuk menginjaknya. Mereka masih merasa tidak adil bahwa mereka dipaksa menjadi tunggangan ketika mereka hanya mengambil jalan memutar ke tempat mereka akan bertemu dengan kawanan mereka. Mereka pikir mereka akan aman, karena mereka adalah bagian dari ras gajah berlapis baja terbang dan tidak ada orang waras yang akan mencari masalah dengan mereka. Hanya orang bodoh, dan orang yang mencari kematian, yang berani menangkap mereka sebagai tunggangan. Sayangnya, mereka bertemu seseorang yang tidak hanya mencari kematian, ia bahkan bermaksud menangkap seluruh kawanan mereka ketika mereka muncul untuk menyelamatkan mereka. Siapa Matlat? Ini Matlat. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini, jawab William sambil berbalik untuk melihat penjaga itu. Keduanya tidak berbahaya, mereka bahkan bisa melakukan trik. Trik, gajah berlapis baja terbang melakukan trik. Tentu saja, Glutus ke sini. Tubuh Glutus bergetar saat melihat senyum jahat William. Ia merasa akan dibantai, dan tidak punya pilihan selain menurut dan bahkan berterima kasih kepada tukang daging karena telah membantainya. Maximus menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. Keduanya sekarang menjadi bagian dari kawanan William, dan nasib mereka akan bergantung pada suasana hati tuan baru mereka. Glutus berhenti berjalan saat jaraknya hanya 3 meter dari William. Gajah yang dulu bangga dengan garis keturunannya menatap tuannya dengan mata takut saat ia menunggu perintahnya. Glutus, gunakan Gigastorm dan hancurkan gerbang ini hingga berkeping-keping. Perintah William. Jika penjaga menghentikanmu, atau bahkan mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikanmu, aku perintahkan kau untuk segera memanggil kawananmu dan memberitahu mereka bahwa wali kota ini mencoba menjadikanmu tunggangannya. Kapten penjaga dan penjaga lainnya yang mendengar perintah William, semuanya terkesiap kaget saat melihat remaja berambut hitam yang menyeringai, karena kau sangat ingin mati, mari kita mati bersama-sama, di wajahnya. Mereka belum pernah melihat seseorang menggunakan taktik semacam ini untuk memaksa masuk ke kota. Namun, semua orang yang hadir, termasuk orang-orang yang menunggu untuk memasuki kota, semuanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Jika William benar-benar mewujudkan ancamannya, maka menghancurkan gerbang akan menjadi kekhawatiran mereka yang paling kecil. Tidak ada orang waras di benua iblis yang akan menganggap enteng ancaman kawanan gajah berlapis baja terbang. Pada akhirnya,
William melewati gerbang kota Argento dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia diapit di sisi kiri dan kanannya oleh para penjaga, yang mengawal mereka menuju gerbang teleportasi yang akan membawa mereka pergi dari kota. Setelah pergumulan internal, Kapten penjaga tahu bahwa memusuhi William tidak ada gunanya. Itulah sebabnya dia memerintahkan anak buahnya untuk memastikan remaja berambut hitam itu dan rombongannya meninggalkan kotanya sesegera mungkin, agar kedua kentang panas berjalan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan mentalnya, dan kesehatan mental seluruh kota. Bab 983. Apakah ada di antara kalian yang meminta izin dariku? Aku belum pernah melihat seorang pedagang budak mengancam seluruh kota sendirian, kata Kira dengan ekspresi serius di wajahnya. Bro, kau benar-benar punya nyali. Tentu saja aku punya nyali, kau tidak. William menjawab sambil menyeringai. Setelah insiden dengan kota Argento, nama buruk William semakin terkenal. Berita mulai menyebar ke seluruh kota tentang seorang pedagang budak tertentu yang memiliki 2 gajah terbang berlapis baja, dan menggunakannya untuk mendapatkan jalannya ketika para penjaga, serta para wali kota, menolaknya masuk. Status kota-kota yang telah dilaluinya, terutama yang harus ia gunakan untuk menggunakan gajah sebagai ancaman demi mendapatkan jalannya, menyebar seperti api dan telah menjadi pembicaraan selama beberapa hari terakhir. Saat ini, kelompok William sedang melakukan perjalanan melalui daerah pegunungan. Bagian dari alam iblis ini tidak memiliki gerbang teleportasi di sekitarnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan dengan cara biasa. Tiba-tiba, kereta terbang mulai turun karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di depan mereka. Mereka tampaknya terjebak di antara apa yang tampak seperti perang teritorial antara 2 klan, dan Kusir Atron memutuskan untuk memberi isyarat kepada yang lain untuk memberitahu mereka bahwa mereka perlu melakukan pendaratan darurat untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan mereka diserang oleh kedua belah pihak. Bab ini diperbarui oleh William dan yang lainnya turun saat mereka menatap ke kejauhan di mana ribuan prajurit dari kedua klan saling berhadapan. Di udara, para harpi dan gargoyle membentuk barisan mereka. Ini adalah formasi pertempuran standar yang digunakan sebagian besar iblis saat mereka berperang karena pertikaian teritorial. Ada ide klan mana yang sedang berperang? Tanya William sambil mengusap dagunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perang antar iblis, dan rasa ingin tahunya menguasainya. Klan bertanduk satu dan kulit hijau, jawab Vesta. Mereka telah berselisih satu sama lain dan telah saling bertarung memperebutkan wilayah selama beberapa tahun terakhir. Ini akan seperti perang lainnya di alam iblis. Tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Sejak kapan? William bertanya sambil melirik wanita cantik berambut hijau di sampingnya. Karena kita kalah perang di benua Silvermoon, jawab Vesta sambil melirik William sekilas. Perang yang kita kalahkan dari ayahmu. Half-elf itu mengalihkan pandangannya kembali ke pertarungan yang akan segera dimulai. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam perang di benua selatan, dia tidak menyukainya. Air mata yang jatuh pada hari ketika kutukan telah mengubah semua orang dewasa menjadi kristal sudah cukup untuk menenggelamkan sebuah kerajaan. ADOL, jumlah korban tewas di antara anak-anak dan remaja yang tewas dalam perang itu cukup mengejutkan sehingga bahkan jumlah elf yang tewas selama pertempuran terakhir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah hilang dari Southern Lands. Apa yang telah hilang dari Southern Lands hari itu masih membekas di hati William. Meskipun yang saling bertarung sekarang adalah iblis, dan bukan manusia, atau elf, efeknya akan sama. Beberapa iblis itu memiliki istri, putra, dan putri, yang akan menangis ketika mereka tewas dalam pertempuran. Tiba-tiba, suara tiupan trompet menyebar di medan perang saat kedua belah pihak meneriakkan teriakan perang mereka. Segera, mereka semua saling menyerang. Pertempuran di darat dan di udara akan segera terjadi dan darah pasti akan tertumpah dan mewarnai medan perang dengan warna-warna perang. Vesta, Kira, Atron, dan pengikut mereka yang lain menyaksikan dari samping sebagai penonton. Darah mereka mendidih karena mereka adalah ras yang tidak menghindar dari perang. Mereka tidak peduli siapa yang menang atau kalah karena ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di alam iblis. Di beberapa sudut benua, perang serupa sedang dilancarkan. Perang saat ini antara suku bertanduk satu dan suku kulit hijau hanyalah setetes air di lautan, dan tidak ada yang peduli bahkan jika kedua belah pihak saling mengalahkan. Setidaknya, begitulah seharusnya pertempuran itu berlangsung. Saat kedua belah pihak akan saling bertarung secara resmi, sesuatu yang luar biasa terjadi, yang membuat Vesta,
Kira, dan Athrun, serta para pengikut mereka, menatap medan perang dengan mata terbelalak. Seseorang muncul di tengah medan perang dan memanggil tongkat emas raksasa yang menyapu kedua belah pihak dengan cara yang mendominasi. Para iblis yang terkena serangan mendadak itu terlempar ke udara seperti daun kering yang disapu oleh sapu. Para tetua dan ahli dari kedua klan sama sekali tidak lemah. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada orang yang diterbangkan William yang terluka. Dia telah memberikan Rui Jingu bang sihir penyembuhan, jadi pada saat benturan, mantra generasi instan akan berlaku. Tongkat emas itu menghantam mereka seperti truk, dan terasa sakit, tetapi rasa sakit ini tidak berlangsung lama karena luka-luka di tubuh mereka mulai sembuh. Hanya dalam semenit, perang yang baru saja dimulai, berakhir sebelum waktunya. Semua orang menatap sosok yang mendominasi yang duduk di atas tongkat emas raksasa dan merasakan jantung mereka bergetar. Katakan padaku, kalian bajingan, siapa yang meminta kalian untuk memulai perang satu sama lain sementara aku lewat? William bertanya dengan nada penuh kesombongan. Apakah ada di antara kalian yang meminta izinku? Pertanyaannya bagaikan guntur yang menggema di telinga semua orang. Kedua klan yang bertikai itu tidak tahu siapa dia, jadi mereka tidak dapat memberikan jawaban yang masuk akal atas pertanyaannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang demigod yang memegang tongkat emas raksasa yang dapat melenyapkan mereka semua dengan sekali tebasan. Sial, kau serius? Kira tergagap saat menanyakan pertanyaan yang muncul di kepalanya. Athrun menarik napas dalam-dalam sambil menatap remaja berambut hitam yang jubahnya berkibar tertiup angin, sambil berdiri di ujung tongkat emasnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang terus dia panggil kakak itu begitu tangguh dan itu membuat darahnya mendidih karena kegembiraan dan rasa hormat. Di benua iblis, semua orang memuja kekuatan. Mereka yang memiliki tinju lebih besar mendiktekan aturan. Itu adalah hukum rimba, dan semua orang telah menerima aturan tangan besi ini sejak dahulu kala. Inilah sebabnya mengapa Raja Iblis hanya bisa menjadi Raja Iblis jika dia adalah yang terkuat di antara para iblis. Klan Iblis tidak akan mengakui orang lemah sebagai pemimpin mereka, dan inilah mengapa gelar Raja Iblis tidak diwariskan secara turun-temurun. Meskipun Felix disebut pangeran, gelar itu hanya akan menjadi miliknya selama ayahnya memegang tahta. Saat Lucien, Raja Iblis saat ini, mengundurkan diri, gelarnya akan dicabut dan dia akan kehilangan pengaruh yang dimilikinya saat ini. Vesta, yang telah lama bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak mencoba menangkap William kembali di kota benteng, menatap half-elf itu dengan mata penuh penilaian. Sebagai seseorang yang telah mencapai pangkat milenial di usia muda, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa ayahnya, Joas, memutuskan untuk berbicara dengan William dengan sopan. Saat ini, dia merasa bahwa citra William di benaknya tiba-tiba tumbuh begitu besar sehingga bahkan melampaui citra ayahnya, yang telah dia puja sejak dia mulai memahami aturan dunia tempat dia tinggal bab 984 melihat hal-hal dalam hitam dan putih. Akademi Hestia. Setelah William meninggalkan Akademi Hestia, Ayla merasa tidak nyaman. Dia ingin menanyakan beberapa hal kepada half-elf itu, tetapi dia tidak punya keberanian untuk berbicara langsung dengannya. Karena itu, dia memutuskan untuk bertanya kepada orang yang dekat dengan William, yang sangat dia percayai. Kamu bermimpi tentang William berambut perak. Conan mengerjap sekali lalu dua kali setelah mendengar cerita Ayla. Keduanya sangat akrab sejak William memperkenalkannya kepadanya. Ayla mengangguk. Aku sering bermimpi seperti ini. Melihat tempat-tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selain itu, aku sudah sering berinteraksi dengan William berambut perak. Tiba-tiba rona merah merayapi wajahnya saat dia menutupi pipinya dengan tangannya. Kami bahkan berciuman. Suaranya sangat pelan sehingga Conan tidak dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Pada akhirnya, familiar William memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ayla untuk lebih memahami mimpi yang dialaminya. Baiklah, jadi berapa umur William berambut perak dalam mimpimu? Tanya Conan. Dia tampak muda, mungkin tidak lebih dari 20. Ayla menjawab dengan nada yang dipenuhi ketidakpastian. Conan mengangguk. Bisakah kau memberitahuku tentang nama dan tempat? Nama orang juga bisa. Vanaheim, Asgard. Oh, aku juga melihat Wendy dalam mimpiku, jawab Putri Ayla. Dia memiliki sayap ini. Kurasa dia dipanggil Kapten Wendy, dan William berambut perak itu milik skuadronnya. Conan hendak menggigit keripik kentang di tangannya ketika dia tiba-tiba menjatuhkannya setelah mendengar kata-kata Putri Ayla.
Kembalilah. Conan tergagap. Kurasa aku tidak mendengarmu dengan benar pertama kali. Oh, aku mengatakan bahwa nama tempatku tinggal adalah Vanaheim, dan kami memiliki sekutu yang berasal dari Asgard. William adalah salah satu dari yang disebut Einherjar dan dia milik pasukan Wendy, yang disebut Kapten Valkyrie. Tahan pikiran itu. Aku akan segera kembali. Conan buru-buru meninggalkan kamar Putri Ayla sambil terbang untuk mencari Elliot. Ia merasa tidak akan mampu menghadapi kenyataan ini sendirian, jadi ia memutuskan untuk memanggil bala bantuan. 20 menit kemudian, Elliot dan Conan tiba di kamar Putri Ayla dan malaikat pendamping itu mendesak sang putri dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai mimpi yang dialaminya. Apakah ada hal lain yang ingin kau tambahkan? Elliot bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah mendengar penjelasan Conan, ia memutuskan untuk segera menemaninya kembali ke kamar Putri Ayla. Jika apa yang dikatakan saudara kembarnya itu benar, maka Ayla mungkin salah satu orang yang pernah berinteraksi dengan William ketika ia masih menjadi Einherjar di Asgard. Putri Ayla menggelengkan kepalanya karena dia sudah menceritakan semuanya kepada kedua makhluk itu. Elliot dan Conan saling berpandangan dan keduanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Baiklah, biar ku jelaskan, Elliot menyilangkan lengan di dadanya sambil menatap sang putri di depannya. Kau dan William berambut perak memiliki hubungan romantis, tetapi orang tuamu dan para tetua Vanir tidak menyetujuinya. Karena itu, kau terpaksa menghapus semua ingatannya tentangmu, atau rasmu akan menyiksanya sampai dia menyerah, benar? Ya, jawab Putri Ayla. Aku tahu kedengarannya gila, tetapi aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah aku sakit atau semacamnya? Yah, kurasa kau tidak menderita sakit, jawab Conan. Setidaknya, bukan sakit yang kau pikirkan. Elliot tetap diam sambil merenungkan kata-kata berikutnya yang akan diucapkannya. Sebagai seseorang yang sepenuhnya memahami situasi William saat ini, makhluk malaikat itu 100% yakin bahwa apa yang diimpikan sang putri adalah kehidupan masa lalunya sebelum masa Ragnarok. Setelah beberapa menit hening, Elliot akhirnya menyuarakan pikirannya. Katakan saja apa yang kau lihat dalam mimpimu itu nyata, kata Elliot. Itu adalah kenangan yang kau miliki tentang kehidupan masa lalumu yang muncul di alam bawah sadarmu saat kau tertidur. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Apakah kau berencana untuk berpura-pura dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, atau kau berencana untuk membicarakannya dengan William? Putri Ayla menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Saat ini dia tidak yakin apa yang ingin dia lakukan karena, bahkan dia, tidak mengerti perasaannya saat ini terhadap William. Kakak laki-lakinya, putra mahkota Alaric, dari dinasti Zelan, memintanya untuk menjalin hubungan baik dengan William, dan jika ada kesempatan, dia akan merayunya sehingga mereka berdua dapat diikat dalam pernikahan. Ini akan memperkuat kerajaan mereka serta membuka peluang baru bagi mereka untuk berkembang di benua tengah melalui pernikahannya dengan William. Putri Ayla berkonflik karena dia bukan orang yang sangat berani. Bahkan jika seseorang mendorongnya, dia akan tiba-tiba menghentikan kakinya dan tidak berani melangkah lebih jauh. Half-elf adalah eksistensi yang dia hormati selama perang di benua selatan. Ada OL, seseorang yang telah membalikkan keadaan pertempuran dan membalas sakit hati semua warga yang disebabkan oleh para peri. Sekarang, William dikelilingi oleh banyak wanita cantik, dan semuanya adalah istri atau kekasihnya. Putri Ayla merasa tidak aman karena rintangan yang harus dilompatinya sangat tinggi. Sejujurnya, aku tidak tahu harus berbuat apa, jawab Putri Ayla setelah menata pikirannya. Aku berharap kalian berdua bisa memberiku beberapa saran tentang cara menangani masalah ini. Elliot terkekeh. Saran, jika aku menyuruhmu melompat ke atas menara lonceng akademi ini, apakah kau akan melakukannya? Familiar malaikat itu menggelengkan kepalanya. Putri, yang kau butuhkan bukanlah saran, tetapi pemahaman tentang apa yang sebenarnya kau inginkan. Elliot menunjuk dadanya, tempat jantung berada. Apa yang diinginkannya? Jika kau memberi dirimu waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kau rasakan, tanpa peduli dengan tanggung jawab, atau bagaimana orang lain akan memandangmu, saat itulah jawabannya akan datang kepadamu. Bab ini diperbarui oleh Conan yang menganggukkan kepalanya setuju dengan kata-kata Elliot. Pada akhirnya, orang yang harus membuat keputusan bukanlah kami, tetapi kau, Ayla, kata Conan. Ketahuilah bahwa apapun yang kau putuskan, aku akan memberimu 100% dukunganku. Namun, kau harus bergegas sedikit.
Apakah aku benar, Elliot? Benar, jawab Elliot sambil menyeringai. Kau tahu, William punya slot terbatas di hatinya. Menurut status quo saat ini, hanya ada satu tempat yang tersisa. Putri Ayla memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua familiar itu. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, Elliot menjelaskan keadaan William saat ini. Setelah mendengar semuanya, sang putri menjadi diam karena dia tidak tahu bahwa dia sudah kehabisan waktu. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam kamar Celeste, Chloe, izinkan aku bertanya sesuatu, kata Celeste sambil menatap familiarnya yang sedang sibuk memakan sebatang coklat, tepat setelah dia selesai makan malam. Apa yang kamu makan? Chloe bertanya di antara mulut yang penuh coklat. Celeste meletakkan telapak tangannya di pangkuannya sambil menatap Chloe dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika William benar-benar pangeran kegelapan, apakah kau memiliki tekad untuk membunuhnya? Tanya Celeste. Sebagai salah satu calon pengantin pangeran yang dinubuatkan, dia sudah mempertimbangkan kemungkinan half-elf menjadi pangeran yang ditakuti semua orang untuk datang. Chloe menelan coklat di dalam mulutnya dan meletakkan coklat batangan itu sambil menatap balik ke arah Celeste yang suasana hatinya saat ini tidak terbaca. Aku tidak bisa membunuh orang yang aku suka, jawab Chloe. Dia adalah familiar Celeste, jadi mustahil baginya untuk berbohong kepada Celeste bahkan jika dia mencoba. Suka, milikmu ini, suka yang seperti apa? Tanya Celeste, seperti antara seorang guru dan muridnya. Atau bahwa kamu menyukainya sebagai teman? Chloe tersenyum. Alih-alih menjawab pertanyaan Celeste, familiar kecil itu mengajukan pertanyaannya sendiri kepada gurunya. Jika William benar-benar pangeran kegelapan, apakah kau sanggup membunuhnya? Tanya Chloe. Ya, jika perlu, aku akan membunuhnya. Jawaban yang bagus, tetapi kau terlalu banyak berpikir. William bukanlah pangeran, adikmu sudah memastikannya. Celeste tidak dapat membantah perkataan Chloe karena dialah yang secara pribadi memeriksa tubuh Celine untuk mencari tanda-tanda pangeran yang dikatakan muncul di tubuh mereka. Mungkin aku melakukan kesalahan saat itu. Celeste bersikeras. Anggap saja William masih dicurigai sebagai pangeran. Jika aku harus melawannya, kau akan berada di pihak mana? Chloe merenung sejenak sebelum menjawab pertanyaan Celeste. Dia yakin bahwa mereka telah mencapai persimpangan jalan, dan keraguan-raguan bukanlah pilihan. Celeste, aku tidak terlalu pintar. Namun, ketika aku membuat keputusan, aku akan mengikuti kata hatiku, jawab Chloe. Jika saatnya tiba di mana William dan kau akan bertarung sampai mati, aku akan memilih apa yang dikatakan hatiku. Jadi, kau akan berpihak padanya. Aku tidak mengatakan itu. Jadi, kau akan berpihak padaku. Aku juga tidak mengatakan itu. Celeste cemberut karena Chloe bersikap keras kepala. Familiarnya yang kasar memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia ingin mendengar jawaban konkret darinya. Lalu, apa itu? Tanya Celeste. Pilihan apa yang akan kau buat saat itu tiba? Celeste, kau melihat ini dalam warna hitam dan putih, jawab Chloe sambil mengambil coklat batangan yang telah disisihkannya. Selalu ada area abu-abu. Siapa bilang pangeran kegelapan adalah makhluk jahat? Memang, jika itu orang selain Will, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun, Celeste, kau belum melihat hal-hal yang telah kulihat. Kau belum melihat pertempuran yang kita hadapi bersama. Jika orang itu benar-benar berubah menjadi makhluk jahat seperti yang diasumsikan semua orang, maka aku hanya bisa menggunakan tangan kecilku ini untuk memutuskan rantai yang mengikatnya. Celeste menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar jawaban Chloe. Apakah itu jawaban dari seorang familiar yang sedang jatuh cinta? Tanya Celeste. Chloe mengabaikan pertanyaan Celeste dan menggigit coklat batangan di tangannya. Melihat peri kecil itu tidak berencana menjawab pertanyaannya, Celeste menghela napas dan meninggalkannya sendirian. Saat dia berjalan ke lorong, kata-kata Chloe yang tulus dan sepenuh hati bergema di dalam kepalanya. Aku melihat sesuatu dalam hitam dan putih. Gumam Celeste. Mungkin, begitu. Tapi, itu tidak mengubah apapun. Aku akan melakukan segalanya untuk melindungi adikku dan aku dari nasib kami. Jika William benar-benar pangeran dalam ramalan itu, aku tidak akan ragu dan akan melakukan pembunuhan. Aku hanya berharap saat-saat itu tiba, kita tidak akan berselisih satu sama lain, Chloe. Bab 985 Mengejar Kebahagiaan.
Chloe duduk di atas pedang raksasa Akademi Hestia sambil memakan camilan yang diberikan William sebelum dia berangkat ke benua iblis. Setelah pembicaraan singkatnya dengan Celeste, suasana hati peri kecil itu tiba-tiba anjlok, jadi dia beralih ke satu hal yang bisa membuatnya merasa lebih baik, yaitu makan. Saat dia mengunyah keripik kentang, coklat batangan, dan keju keriting, saudara perempuannya, Claire mendarat di sampingnya. Kau tahu, Celeste hanya mengatakan apa yang dia lakukan karena dia ingin tahu pendirianmu tentang William, kata Claire sambil duduk di samping saudara perempuannya, yang pipinya menggembung seperti hamster yang kantung pipinya penuh. Setelah mengunyah dan menelan semua yang ada di dalam mulutnya, Chloe melirik Claire dan menawarinya sebatang coklat, yang ditolaknya dengan sopan. Kau tahu, dulu, pangeran ini lebih sederhana, kata Chloe sambil merobek sebagian coklat batangan dan memakannya. Jika dia muncul, kita hanya perlu menghajarnya sampai semua isi perutnya hancur. Tapi, setelah beberapa bulan terakhir ini, aku lebih memikirkan masalah ini dan memikirkannya dengan saksama. Ya ampun, gelombang adikku benar-benar menggunakan otaknya sekali dan memikirkan sesuatu yang penting. Kata Claire dengan nada berlebihan sambil meletakkan tangannya di dahinya. Apakah matahari akan terbit di barat besok? Chloe hanya menyeringai mendengar ejekan terang-terangan dari adiknya. Sama seperti Celeste, Claire memahaminya lebih baik daripada orang lain. Aku benci itu, kata Chloe sambil melambaikan coklat batangannya seolah-olah itu adalah senjata perang. Semua omong kosong ramalan ini. Kau membencinya hanya karena William adalah salah satu kandidat, kan? Ya, Chloe tidak punya alasan untuk berbohong. Setelah menjadikan William sebagai muridnya, dan menghabiskan waktu bersamanya, dia mulai memahaminya lebih baik. Peri kecil itu tahu apa yang sakral bagi remaja berambut merah itu, dan hal-hal yang akan membuatnya marah. Karena itu, dia menganggapnya sangat seperti manusia. Saat itu, Chloe mengira bahwa pangeran akan menjadi individu yang sombong dan kejam yang akan menggunakan kekerasan jika keinginannya tidak terpenuhi. Setiap kali dia memikirkan William sebagai salah satu kandidat pangeran, dia menjadi sangat kesal. Dia ingin berteriak kepada dunia bahwa muridnya bukanlah orang yang psikotik, dan tidak boleh disamakan dengan para perusuh lainnya yang telah didaftarkan akademi sebagai kandidat pangeran. Kurasa ini semua dimulai ketika kalian berdua bertarung untuk pertama kalinya, kata Claire sambil menatap ke arah benua iblis. Apakah kau jatuh cinta setelah dia bertarung denganmu tanpa rasa takut dan tahu bahwa dia tetap akan kalah pada akhirnya? Menurutku, dialah satu-satunya orang selain demigod, Tarasque, yang berhasil menghadapi seranganmu dengan kekuatan penuh secara langsung. Apakah penampilannya menyentuh hatimu? Bukankah ini juga alasan mengapa kau menjadikannya muridmu bahkan setelah dia kalah darimu? Chloe terus memakan coklat batangannya dalam diam. Dia masih bisa mengingat pertarungan pertamanya dengan William seolah-olah baru kemarin. Saat itu, remaja berambut merah itu menggunakan wujud Einherjar-nya untuk mengimbangi perbedaan di antara mereka berdua. Dalam pertarungan terakhir mereka, William menggunakan World Anthem Pass-nya untuk menghadapi Overwhelming Strike milik Chloe tanpa mundur, yang mengakibatkan ledakan dahsyat yang membuat mereka berdua terluka parah. Meski begitu, kemampuan Chloe untuk pulih lebih kuat dari William, yang membuatnya menjadi pemenang pertandingan. Dia sangat tampan saat itu, kata Chloe lembut sambil menatap bulan. Seperti seseorang yang mengorbankan hidupnya untuk memenangkan pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. Meskipun dia tidak meneteskan air mata, aku merasakan hatinya menangis. Seolah-olah dia kehilangan banyak hal penting hanya karena keberadaannya. Serangan yang dia berikan sangat berat. Seolah-olah dia menanggung beban semua orang di dunia dalam satu serangan itu. Pada saat itu, aku dengan tulus merasa bahwa aku sedang bertarung melawan makhluk terkuat di dunia, meskipun dia jauh lebih lemah dariku. Bab ini diperbarui oleh peri kecil itu mendesah saat dia meminum seteguk minuman coklat panas yang telah dia siapkan sebelumnya. Ketika aku pergi mencarinya di Forbidden Grounds, aku mendapati diriku berada di dunia yang berbeda dari dunia kita, Chloe melanjutkan penjelasannya. Itu adalah dunia yang kekurangan sihir, dengan banyak bangunan tinggi yang bahkan lebih tinggi dari pedang yang kita duduki ini. Ada burung logam, yang mereka sebut pesawat terbang di langit, dan kereta logam di tanah yang tidak memerlukan tunggangan untuk menariknya yang disebut mobil. Menurut Elliot, nama dunia itu adalah bumi. Di sanalah William tinggal di kehidupan sebelumnya, sebelum lahir di dunia kita.
Claire mendengarkan dengan penuh rasa kagum saat sang kakak menggambarkan dunia yang disebut bumi kepadanya. Ia cukup terkejut saat Chloe menyebutkan bahwa William pernah tinggal di sana sebagai orang yang sakit-sakitan sebelum lahir kembali di Hestia. Baginya, konsep reinkarnasi adalah hal yang rumit. Meskipun ia masih ragu dengan perkataan sang kakak, ia memutuskan untuk mempercayainya untuk sementara waktu. Di dunia itu, ada orang bernama Belle, lanjut Chloe. Ia adalah gadis yang sangat biasa. Ia cantik, tetapi tidak secantik Celeste atau Putri Sidoni. Bahkan, aku lebih cantik darinya. Nada bicara Chloe penuh percaya diri, yang membuat Claire terkekeh. Karena kakaknya mengatakan bahwa Celeste lebih cantik daripada gadis bernama Belle, wajar saja jika Chloe lebih cantik darinya karena dia adalah salinan persis Celeste, satu-satunya perbedaan adalah warna rambut dan matanya. Gadis itu sangat rapuh, sehingga monster normal di dunia kita ini pasti bisa membunuhnya. Chloe mendesah, tapi dia tetaplah seseorang yang dicintai William di masa lalunya. Bahkan sekarang, dia masih mencintainya. Tahukah kamu, ketika William menikahinya, orang-orang ingusan yang disebut politisi ini datang untuk menghadiri pernikahan mereka. Menurut pemahamanku, para perdana menteri, raja, dan presiden itu adalah aturan negara masing-masing. Namun, mereka tetap berusaha keras untuk secara pribadi menghadiri pernikahan antara William dan gadis biasa itu, Belle. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ah, makanan yang aku makan selama pesta pernikahan itu sangat enak. Sangat disayangkan aku tidak bisa lagi memakannya di dunia ini. Claire menggelengkan kepalanya tak berdaya karena adiknya tiba-tiba menjauh dari topik pembicaraan karena ingatannya tentang makanan yang dimakannya. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum peri kecil itu sekali lagi berbicara tentang William. Ketika aku mengetahui bahwa William kehilangan ingatannya setiap kali dia menggunakan bentuk Einherjar itu, aku merasa sangat sedih. Meskipun ingatan yang hilang itu semua tentang gadis itu, Belle, aku masih merasakan rasa pahit di mulutku, kau tahu. Jika aku berada di tempatnya, dan aku mulai melupakanmu dan Celeste, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Jika menggunakan kekuatan semacam itu akan membuatku melupakan kepala sekolah maka aku tidak akan keberatan sedikitpun. Tapi, kau dan Celeste adalah dua orang yang paling berharga bagiku. Untungnya, ketika aku menggunakan kemampuanku, reaksi baliknya tidak terlalu parah. Selama aku tidak menggunakan lebih dari 70% kekuatan kita, aku pasti tidak akan mati. Claire mendesah. Baik dia dan Chloe hanya bisa menggunakan hingga 70% dari kemampuan mereka. Melampaui itu dan tubuh mereka tidak akan mampu menerima beban dan hancur berkeping-keping. Sebenarnya, Chloe dan dirinya telah memutuskan sendiri bahwa, jika mereka harus menghadapi pangeran kegelapan dalam pertempuran, mereka akan mengorbankan diri mereka dan menggunakan 100% kekuatan mereka untuk menjatuhkannya bersama mereka. Jika itu satu-satunya cara untuk menjaga tuan mereka, Celeste, tetap aman maka mereka tidak keberatan untuk berhenti ada. Mereka telah dilahirkan untuk tujuan tunggal itu, dan tidak seorang pun akan dapat menghentikan mereka dari melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku tidak bisa melakukannya, Claire, kata Chloe setelah beberapa menit terdiam. Aku tidak bisa melawan William. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, aku akan bertarung menggantikanmu, jawab Claire. Jika aku mati maka kau harus membawa Celeste dan melarikan diri. Bisakah kau melakukannya untukku? Chloe menggelengkan kepalanya. Kau juga tahu aku tidak bisa melakukan itu. Meskipun aku tidak bisa melawannya, aku bisa menahannya di tempat sehingga kau bisa memberikan pukulan terakhir. Aku hanya ingin kau berjanji padaku satu hal, Claire. Dan itu, bunuh kami bersama-sama. Aku tidak ingin hidup di dunia tanpa dia. Mungkin, aku bisa menjadi kekasihnya di reinkarnasinya berikutnya. Saat itu terjadi, aku mungkin akan bahagia. Claire menepuk punggung kakaknya yang telah kembali memakan camilannya. Keduanya adalah familiar, jadi dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi Chloe untuk bersama dengan William. Meski begitu, jika kakaknya ingin mati bersama orang yang dicintainya maka dia akan menghormati keputusannya dan tidak akan menahan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Claire berdoa kepada surga. Dia berdoa agar kakaknya, Chloe, yang hanya tahu cara memukuli orang, suatu hari akan menemukan kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan. Bab 986. Aku tidak keberatan dengan tindakan kecilmu ini.
Adam saat ini sedang berlatih sambil berusaha menyingkirkan kenangan pertemuannya dengan Dark Knight ke sudut pikirannya. Sejak dia kembali dari reruntuhan kuno, dia tidak pernah masuk ke dalamnya lagi. Hal-hal yang disaksikannya di dalamnya sudah lebih dari cukup untuk meruntuhkan kepercayaan dirinya saat pertama kali tiba di benteng itu. Saat itu, dia mengira dunia berputar di sekelilingnya, dan dialah yang dikatakan akan menjadi pewaris kegelapan. Bukan hanya peri yang memiliki ramalan tentang pangeran kegelapan, para iblis juga memilikinya. Anehnya, para peramal peri dan iblis menerima ramalan itu pada hari yang sama. Meskipun sebagian besar isinya serupa, ada juga perbedaan. Dalam ramalan peri, mereka menyebut yang terpilih sebagai pangeran kegelapan. Dalam ramalan iblis, mereka menyebut yang terpilih sebagai pewaris kegelapan. Adam tidak peduli apakah ia dipuji sebagai pangeran atau pewaris. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah kekuasaan. Kekuasaan yang akan membuat semua orang tunduk pada keinginannya. Sayangnya, kesombongannya telah merosot setelah pertemuan singkatnya dengan Dark Knight yang dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya jika itu mau. Untuk saat ini, ia hanya memfokuskan semua yang dimilikinya untuk melatih ilmu hitam sementara Felix menunggu laporan dari para penjelajah yang telah ia kirim ke dalam reruntuhan kuno. Adam tidak repot-repot melaporkan kepada Felix bahwa para penjelajah itu tidak akan kembali, karena itu akan mengungkapkan bahwa ia telah melakukan perjalanan kecil ke dalam reruntuhan kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Adam karena ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia sudah diawasi dengan kritis oleh Felix, serta para bangsawan dari berbagai golongan. Sebagai salah satu kandidat, dan pengguna ilmu hitam paling berbakat di antara para jenius yang berkumpul di seluruh wilayah, mereka berasumsi bahwa peluangnya untuk menjadi orang yang ada dalam ramalan itu lebih tinggi daripada orang lain. Beberapa hari kemudian, Felix akhirnya mengumpulkan semua kandidat di dalam benteng untuk menyampaikan dekrit Raja Iblis, yang menjadi sangat tidak sabar dengan perkembangan lambat eksplorasi reruntuhan kuno. 3 hari dari sekarang, Raja Iblis Agung telah menetapkan bahwa aku akan mengirim beberapa prajurit elit, serta beberapa dari kalian untuk menjelajahi reruntuhan kuno, kata Felix. Sudah lebih dari seminggu sejak para penjelajah memasuki reruntuhan, dan tidak ada dari mereka yang kembali. Aku berasumsi bahwa mereka semua sekarang sudah mati, jadi menunggu mereka hanya akan menjadi kontraproduktif. Tentu saja, keselamatan kalian adalah prioritas utamaku. Inilah sebabnya aku memutuskan untuk mengirim beberapa pengawal elitku untuk menemani tim yang akan memasuki reruntuhan dalam waktu 3 hari untuk memastikan bahwa tidak ada dari kalian yang akan terluka. Kalian semua adalah para jenius yang berharga di wilayah kami. Saya berharap bahwa setiap dari kalian akan bekerja sama dengan orang-orang yang akan menjelajah bersama kalian, dan membawa kejayaan bagi ras kita. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Felix mengamati sekeliling, dan melihat sebuah tangan terangkat ke udara. Pangeran Iblis menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Iblis yang mengangkat tangannya untuk menyampaikan pikirannya. Jika kita pernah membuat penemuan penting di dalam reruntuhan, apakah kita akan mendapatkan hadiah atas kerja keras kita? Tanya Iblis. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Beberapa keajaiban lainnya juga telah memikirkan hal ini. Mereka cukup senang bahwa salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk menanyakan pertanyaan ini, jadi mereka tidak perlu repot-repot menanyakannya sendiri. Felix tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, mereka yang membuat prestasi signifikan dalam penjelajahan akan diberikan hadiah yang sesuai dengan kontribusi mereka terhadap tujuan kita. Saya berjanji bahwa hadiah itu akan memuaskan kalian semua, jadi lakukan yang terbaik dan cobalah untuk membawa kembali sebanyak mungkin informasi tentang reruntuhan itu. Iblis mengangguk puas. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di permukaan, mereka semua adalah pesaing. Jadi wajar saja bagi mereka untuk mencari keuntungan saat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Sama seperti Adam, mereka semua bisa mendengar suara memanggil mereka di dalam reruntuhan kuno. Sayangnya, mereka tidak menyadari pintu masuk rahasia yang digunakan Adam untuk memasukinya. Jika mereka tahu, maka mereka akan menyelinap keluar dari benteng di tengah malam dan menjelajahinya sendiri, seperti yang dilakukan Adam beberapa hari yang lalu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya sarankan kalian semua untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk penjelajahan kalian, kata Felix. Semuanya bubar. Setelah para iblis kembali ke asrama mereka, Felix kembali ke kantor komandan dan mengaktifkan kristal komunikasi jarak jauh untuk berbicara dengan ayahnya.
Dia melaporkan bahwa dia telah menyampaikan dekretnya kepada semua orang di benteng, yang membuat Lucien menganggukkan kepalanya dengan puas. Saya telah mendengar tentang kejenakaan kecil kalian di benteng, kata Lucien. Bukanlah strategi yang buruk untuk menarik para kandidat iblis ke dalam faksimu. Seperti yang diharapkan dari anakku, kau benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Felix merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat tatapan mematikan ayahnya tertuju pada tubuhnya. Tenang saja, aku tidak keberatan dengan tindakan kecilmu ini, kata Lucien. Selama kau mampu menghasilkan hasil yang baik, aku bersedia menutup mata atas pelanggaran kecil ini. Kau akan menghasilkan hasil yang baik, kan, Felix? Tentu saja, ayah, Felix tergagap. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lebih baik kau tidak melakukannya, karena jika kau melakukannya, Lucien tersenyum dan membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Dialah yang membesarkan Felix, jadi dia sudah tahu bahwa putranya mengerti apa yang ingin dia katakan. Seperti yang diharapkannya, Felix menegaskan sekali lagi bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapannya. Lucien kemudian mengakhiri panggilan karena dia masih memiliki masalah lain untuk ditangani. Joas, apa yang kau lakukan di belakangku? Lucien bergumam ketika dia membaca laporan bawahan yang telah dia tempatkan di kota benteng untuk memata-matai pergerakan demigod. Meskipun dia dan naga hitam adalah sekutu, dia mengerti bahwa Joas cukup tidak senang dengan bagaimana perang di benua Silvermoon berakhir. Meskipun gesekan di antara mereka berdua tidak cukup untuk membakar jembatan mereka, itu masih membuat hubungan mereka sedikit goyah. Goyah yang terus ada sejak saat itu. Ada saat ketika Raja Iblis mengusulkan agar Felix menikahi putri Joas, Vesta, tetapi demigod dengan sopan menolak tawarannya. Lucien tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena ia mengerti bahwa demigod tidak tertarik untuk memperdalam hubungan dengannya. Karena itu masalahnya, ia memastikan untuk mengirim beberapa mata-mata ke kota benteng untuk memeriksa pergerakannya secara teratur. Ketika bawahannya melaporkan bahwa Vesta telah meninggalkan kota bersama seorang pedagang budak yang membawa budak peri, minat Lucien pun meningkat. Siapapun yang mampu membawa peri ke benua iblis bukanlah orang yang mudah, jadi ia mengirim orang untuk diam-diam memantau kemana pedagang budak itu pergi. Untungnya, rombongan Vesta tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga profil rendah. Beberapa keluhan telah sampai di ibu kota, yang semuanya mengarah pada seorang pedagang budak berambut hitam, yang berhasil menjinakkan gajah terbang berlapis baja. Menurut laporan, pedagang budak itu menggunakan binatang buas untuk mengancam kota mereka jika mereka menolak permintaannya untuk perjalanan yang aman. Lucien merasa pedagang budak yang sombong ini sesuai dengan keinginannya, jadi ia mengirim beberapa agen terbaiknya untuk mencari keberadaannya, dengan maksud memberinya kesempatan untuk bekerja secara eksklusif untuknya. Bagi Raja Iblis, orang yang berani mengambil risiko layak untuk dijadikan teman, terutama mereka yang punya nyali untuk menjadikan gajah berlapis baja terbang sebagai tunggangan. Setiap binatang buas ini dipimpin oleh gajah Myriad yang bertindak sebagai alfa mereka. Mereka adalah makhluk yang akan menyulitkan siapapun karena kekuatan dan kemampuan mereka yang luar biasa. Setiap kali binatang Myriad mengamuk, bantuan seorang demigod sangat penting untuk mengakhiri konflik. Inilah sebabnya tidak banyak orang yang berani menjinakkan gajah dan menggunakannya sebagai tunggangan. Hanya mereka yang siap menghadapi binatang Myriad, yang dianggap berada di puncak rantai makanan, yang berani menjadikan salah satu gajah sebagai milik mereka. Vampir bernama William. Lucien membaca dokumen yang dikumpulkan bawahannya tentang pedagang budak itu dengan ekspresi geli di wajahnya. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Lucien memberi isyarat dan beberapa bayangan muncul di udara di depannya. Temukan orang ini dan selidiki dia, perintah Lucien. Jika dia benar-benar putra pria itu, aku ingin kalian semua membawanya kepadaku hidup-hidup. Apakah aku membuat diriku jelas? Bayangan-bayangan itu mengangguk sebelum menghilang. Lucien membiarkan dirinya tersenyum saat meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Jauh di dalam, dia berharap kecurigaannya benar. Dengan begitu, dia bisa secara pribadi menyiksa anak laki-laki yang ayahnya telah membuatnya menghadapi penghinaan terbesar dalam hidupnya, setelah dia kalah dalam pertempuran melawannya di benua Silvermoon, bertahun-tahun yang lalu. Bab 987 Katakan padaku, siapa yang lebih kuat, Raja Iblismu atau aku? Penyangkalan, aku mengubah klan kulit merah menjadi klan kulit hijau. Alasannya, aku tidak ingin ada kesalahpahaman,
jadi aku melakukannya dengan cara ini. Nikmati bab-babmu kekeke. Yang mulia, bolehkah kami tahu siapa Anda? Seorang pria parubaya dengan satu tanduk di kepalanya bertanya. Dia adalah patriark klan bertanduk satu. Sebenarnya, dia cukup lega ketika William muncul dan menghentikan perang. Klannya adalah yang diserang oleh klan kulit hijau, dan hanya dipaksa untuk melawan mereka karena mereka telah terpojok. Jika memungkinkan, dia tidak ingin perang berlanjut karena dia tahu bahwa orang-orang yang akan kalah pada akhirnya adalah mereka. Di seberangnya adalah iblis lain, yang merupakan patriark klan kulit hijau saat ini. Mereka adalah agresor dalam konflik ini, dan menyatakan perang terhadap suku bertanduk satu demi memperluas wilayah mereka sendiri, dan menjadikan klan lawan sebagai pengikut mereka. Yang mulia, nama saya Dozedar, patriark klan kulit hijau, kata Dozedar sopan. Saya ingin mengundang Anda ke kediaman kami setelah perang ini berakhir. Saya berjanji atas nama klan kami bahwa Anda akan diperlakukan sebagai tamu terhormat dan akan diberikan semua yang Anda inginkan. Jika memungkinkan, saya dengan rendah hati meminta, Yang Mulia, untuk membiarkan kami menangani perbedaan kami dan menyelesaikan ini dalam hukum alam iblis. William melirik Dozedar yang menatapnya dengan senyum ramah. Dia telah melompat untuk menghentikan perang karena naluri, tanpa mengetahui alasan di balik mengapa kedua klan tersebut mengalami konflik. Meski begitu, karena dia telah bergerak, dia akan dikutuk jika dia membiarkan pertempuran berlanjut. Dozedar, kan? William tersenyum sambil menatap iblis berkulit merah setinggi 2 meter, yang tubuhnya yang besar tidak akan kalah dari seorang binaragawan. Siapa yang memberimu izin untuk memulai perang ini? Yang Mulia, perang ini dimulai berdasarkan hukum alam iblis. Kami hanya melakukan apa yang dilakukan nenek moyang kami dahulu kala, jawab Dozedar. Perang di alam iblis tidak memerlukan izin siapapun. Hanya Raja Iblis yang dapat campur tangan dalam konflik melawan klan. Begitu, William tersenyum. Dia kemudian menghantamkan Rui Jingubang ke wajah patriark klan kulit hijau dan membuatnya terbang ratusan meter di udara. Soleil, yang melayang di udara, menghantam Dozedar kembali ke tanah, membuatnya jatuh di depan William. Half-elf itu kemudian menjambak rambut iblis itu dan mengangkat kepalanya, sehingga dia bisa menatap wajah Dozedar yang berdarah. Kamu baru saja mengatakan bahwa perang di alam iblis tidak memerlukan izin siapapun, kan? William bertanya dengan senyum jahat di wajahnya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menyatakan perang terhadap klanmu? Bagaimana kedengarannya? Dia masih dalam wujud avatar pahlawannya. Sebuah eksistensi yang melampaui batas kematian, dan telah melangkah ke tingkat demigod. Di benua iblis, hanya ada 4 demigod. Masing-masing dari mereka mampu menghancurkan seluruh kerajaan jika mereka menginginkannya. Jadi kata-kata William seperti gemuruh guntur yang menembus telinga semua orang. Klan kulit hijau menatap William dengan ngeri karena tidak mungkin klan mereka bisa melawan eksistensi seperti itu. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan seluruh klan mereka, mereka semua akan musnah tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Astaga, Yang Mulia, kata Dozedar dengan bibir berdarah. Saya tidak bermaksud seperti itu. Anda hanya, apa? Tanya William balik. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan selanjutnya. Saya ingin sekali menyebabkan genosida. Klan Anda akan menjadi tempat yang baik untuk memulai. Dozedar menelan kata-kata yang akan diucapkannya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa mereka memulai perang ini hanya untuk mencaplok tetangga mereka dan menguasai wilayah yang lebih besar. Tanpa ada hal baik untuk dikatakan, dia terpaksa tetap diam. William melempar Dozedar ke tanah dan melirik patriark klan bertanduk satu yang tetap diam selama cobaan itu. Katakan padaku alasan sebenarnya mengapa perang ini dimulai, perintah William. Jika kau berbohong, aku akan membunuhmu dan memusnahkan seluruh klanmu. Patriark itu membungkuk saat memperkenalkan dirinya. Yang Mulia, namaku Polox dan aku adalah patriark klan bertanduk satu. Perang ini dideklarasikan kepada kita oleh klan kulit hijau dengan harapan mereka dapat mencaplok wilayah kita dan menjadikan kita pengikut mereka. William mengangkat alis saat dia memberi Dozedar, yang sedang berbaring di tanah, pandangan sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Polox. Optimus, bagaimana menurutmu? Kurang dari dia tidak berbohong, lebih besar dari es. Tingkat sinkronisasi sistem telah ditingkatkan setelah petualangan William di Deadlands dan di bumi. Saat ini, tingkat sinkronisasinya berada di 62%, yang memungkinkan sistem untuk membuka lebih banyak kemampuannya. Saat ini,
Optimus adalah detektor kebohongan portabel yang dapat digunakan William untuk menginterogasi siapapun, mirip dengan bagaimana para demigod mengetahui apakah orang yang mereka ajak bicara berbohong. Begitu, William mengusap dagunya untuk mengerti. Tiba-tiba, sebuah ide absurd muncul di dalam kepala William saat dia memindai wajah-wajah klan bertanduk satu, serta klan kulit hijau. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi tidak ada salahnya mencoba. Begini, aku berencana untuk membangun pengaruhku sendiri di alam iblis, kata William. Apakah kalian ingin menjadi pengikutku? Kira, Atrun, dan Vesta yang mengamati diskusi dari kejauhan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka semua bertukar pandang sebelum melihat kembali ke remaja berambut hitam yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Yang mulia, apakah Anda bertanya apakah kami ingin menjadi pengikut Anda? Pollux bertanya dengan nada hormat. Ya, William mengangguk. Musuh Anda akan menjadi musuhku. Klan manapun yang berani menciptakan konflik dengan Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Pollux menatap William seolah-olah dia adalah seorang Mesias yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan mereka. Hanya orang bodoh yang akan menolak menjadi pengikut seorang demigod. Patriark klan bertanduk satu bukanlah orang bodoh. Saat William menawarkan diri untuk menjadi tuan mereka, dia pikir dia hanya salah mendengar, jadi dia memutuskan untuk meminta konfirmasi. Sekarang setelah William menjelaskan niatnya dengan jelas, Pollux lebih dari senang untuk memeluk pahanya dan tidak pernah melepaskannya. Klan bertanduk satu memberi hormat kepada tuan kami. Pollux berlutut untuk memberi penghormatan kepada William. Klan bertanduk satu memberi penghormatan kepada tuan kami. Sama seperti Pollux, setiap anggota klan bertanduk satu sangat senang memiliki payung kokoh yang akan melindungi mereka dari angin dan hujan. Mereka menatap William seolah-olah dia adalah dewa, dan menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus kepadanya. Baiklah, sekarang setelah kalian semua mengakui aku sebagai tuan kalian, sekarang saatnya bagiku untuk melakukan peranku dan melindungi kalian dari para iblis yang ingin mengambil tanah kalian, kata William sambil menoleh untuk melihat klan kulit hijau, yang semuanya memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Yang mulia, mohon, kasihanilah, seorang lelaki tua dari klan kulit hijau berjalan maju dan membungkuk kepada William dengan hormat. Kami tidak ingin memiliki konflik dengan Anda. Klan kami akan menarik diri dari perang ini dan memberi kompensasi kepada klan bertanduk satu atas pelanggaran yang telah kami lakukan. Lelaki tua itu adalah salah satu tetua klan kulit hijau, dan kata-katanya sangat berbobot. Saat ini, mereka tidak berani menyinggung William karena itu akan menandai berakhirnya suku mereka. Menantang seorang demigod sama saja dengan bunuh diri. Mereka lebih baik kehilangan muka, dan memberi kompensasi kepada klan bertanduk satu daripada menghadapi kehancuran total. Aku menolak, kata William sambil menyilangkan tangan di dadanya. Kalian hanya punya dua pilihan, menjadi pengikutku atau dimusnahkan. Selain itu, posisi kalian akan menjadi yang kedua setelah klan bertanduk satu. Jika kalian tidak menerima syaratku, kalian semua bisa berkemas dan pulang untuk mencuci leher. Aku akan segera mengunjungi kalian, jadi pastikan untuk menyiapkan peti mati kalian. William kemudian melepaskan kehadiran seorang demigod yang luar biasa untuk membuat klan kulit hijau ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan pingsan karena ini bukanlah kekuatan yang bisa dihadapi oleh manusia biasa secara langsung. Ini, yang mulia, saya khawatir Raja Iblis tidak akan setuju, komentar tetua klan kulit hijau. Kami adalah salah satu dari banyak pengikut klan Gremory. Jika kami mengubah kesetiaan kami, Raja Iblis pasti akan datang untuk menghabisi kami. Half-elf itu terkekeh setelah mendengar upaya lelaki tua itu untuk menyelamatkan klannya dengan menggunakan nama Raja Iblis untuk membuatnya mundur. Sejujurnya, William sudah lama ingin memukul kepala Lucien dan Felix atas apa yang telah mereka lakukan pada Chiffon. Dengan kekuatan dan pasukan yang dimilikinya, Half-elf itu tidak takut bahkan jika dia harus menghadapi Raja Iblis yang pangkatnya saat ini berada di puncak Sein. Seorang Sein hampir tidak dapat bersaing dengan Myriad Beast di puncaknya, apalagi seorang demigod yang dapat menamparkan Myriad Beast sampai mati. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat, Raja Iblismu atau aku? William bertanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Katakan padaku, jika kau harus memilih antara seluruh klanmu dimusnahkan sekarang, atau dimusnahkan nanti oleh Raja Iblis, apa yang akan kau pilih? Lelaki tua itu menelan ludah karena pertanyaan ini mengingatkannya dengan siapa ia berhadapan.
Antara Raja Iblis dan seorang demigod, siapa yang akan ia pilih? Keduanya memiliki kekuatan untuk menghapus seluruh klan mereka dari muka Hestia. Keduanya adalah makhluk yang tidak berani mereka ganggu. Namun, jika ia benar-benar dipaksa untuk memilih antara remaja berambut hitam dan Raja Iblis, ia pasti akan memilih yang pertama. Bagaimanapun, bahkan Raja Iblis harus melangkah hati-hati ketika berhadapan dengan seorang demigod. Atas nama suku kulit hijau, dan pengikut kami, dengan ini aku memberi hormat kepada tuan baru kami, lelaki tua itu menyatakan sambil dengan gemetar berlutut di depan William. Anggota klan lainnya saling melirik sebelum berlutut di tanah untuk memberi penghormatan kepadanya juga. Klan kulit hijau memberi hormat kepada tuan kami. Dozedar menggertakkan giginya saat ia melotot ke arah William. Akan tetapi, ia pun berlutut di hadapannya karena dalam menghadapi kekuatan yang absolut, semua tipu daya tidak ada artinya. William tahu bahwa patriark klan kulit hijau masih enggan untuk tunduk kepadanya. Tidak masalah, pikir William sambil menatap Dozedar. Nanti aku akan memberikan salah satu lengannya kepada Medusa. Patriark klan kulit hijau itu menggigil setelah William menatapnya. Secara naluriah ia merasa bahwa jika ia melakukan langkah yang salah, hidupnya akan berakhir dengan mengerikan. Bab 988. Apakah kau lupa siapa aku? Suara kegembiraan menyebar dalam kegelapan malam saat William duduk di kursi kehormatan di meja klan bertanduk satu. Vesta, Kira, dan Atrun duduk di meja yang tidak jauh darinya, dan mereka juga diperlakukan sebagai tamu VIP. Sebagai patriark klan bertanduk satu, Pollux langsung mengenali Vesta. Ada pertemuan dari berbagai penguasa klan di benua iblis, dan 3 dewa, kecuali Baba Yaga, telah menghadiri perayaan tersebut. Disinilah Pollux melihat Vesta, dan menemukan bahwa dia adalah putri dari Dewa Naga Hitam yang menakutkan, yang menjaga benteng selatan mereka. Meskipun dia tahu bahwa bertemu dengan wanita cantik berambut hijau itu akan menjadi kesempatan langka, Pollux tetap memastikan untuk mengingat wajahnya, dan memberitahu anggota klannya untuk tidak pernah menyinggung perasaannya, jika mereka pernah berpapasan dengannya di wilayah mereka. Saat ini, dia tidak tahu hubungan seperti apa yang William miliki dengan Joas. Tetapi setelah melihat Vesta di rombongannya, dia berpikir bahwa kedua demigod itu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Lord William, jika ada sesuatu yang Anda inginkan, katakan saja padaku, kata Pollux dengan nada hormat. Selama itu dalam kemampuan klan kami akan melakukannya tanpa gagal. William menganggukkan kepalanya. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkan apapun. Pesta ini sudah cukup baik. Aku berterima kasih padamu, dan klanmu, atas keramah tamahanmu. Pollux tersenyum, dan itu adalah senyuman yang datang dari hati. William sangat berbeda dari orang yang mendominasi yang dia temui di medan perang, yang mengejutkannya. Dia berpikir bahwa setelah menjadi salah satu pengikut William, remaja berambut hitam itu akan mulai menuntut sesuatu dari mereka. Sebagai patriark klan bertanduk satu, dia siap untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan, tetapi William tidak meminta apapun padanya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mengadakan pesta untuk menghormatinya, untuk lebih memahami tuan baru mereka, dan melihat apakah dia memiliki agenda tersembunyi sehubungan dengan klan mereka. Pada saat inilah seorang wanita muda bertanduk satu, dengan rambut coklat muda dan mata hijau berjalan masuk ke dalam aula pertemuan. Setiap anggota klan bertanduk satu membungkuk hormat padanya saat dia berjalan menuju Pollux, yang saat ini sedang mengobrol dengan William. Saya menyapa yang mulia, Tuan William. Wanita muda itu membungkuk hormat. Semoga rahmat Anda turun ke klan kami, dan kisah-kisah pemberani Anda tersebar jauh dan luas di dalam alam iblis. Wanita muda itu kemudian membungkuk kepada Pollux sebelum pergi ke meja tepat di sebelahnya. Ini adalah rasa hormat yang pantas diterima oleh patriark klan bertanduk satu, dan dia tidak akan lupa melakukan ini, bahkan di depan seorang demigod. Tatapan William mengikuti wanita muda yang dikenalnya yang telah dilihatnya bersama Vesta ketika dia masih di Deadlands. Pollux, yang menyadari tatapan William, mengacungkan 2 jempol di hati kepada cucunya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sebelumnya, ia telah mengatakan kepada cucunya bahwa ia harus memberikan kesan yang baik kepada tuan baru mereka untuk memperkuat ikatan antara klan dan dirinya. Melihat bahwa William tampaknya tertarik pada cucunya, Pollux berpikir bahwa kemungkinan untuk menjalin ikatan dengannya sudah ada di dalam kantong. Tuan William, maafkan cucu perempuanku karena tidak memperkenalkan dirinya lebih awal. Ia tidak terbiasa bersosialisasi dengan orang-orang di luar klan kita,
dan aku terlalu memanjakannya, kata Pollux. Kuharap ia tidak menyinggungmu. William tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tersinggung. Kupikir ia tampak familiar. Benarkah? Mungkin, kalian berdua ditakdirkan untuk bertemu. Mereka mengatakan bahwa para dewa mengizinkan orang untuk menemukan belahan jiwa mereka dalam mimpi mereka. Hahaha, bukankah itu agak terlalu mudah? William tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertemuan mendadak antara dirinya dan Anne ini. Sama seperti Vesta, dia adalah salah satu gadis muda yang pernah dilihatnya di Deadlands. Dia masih tidak mengerti mengapa dia melihat mereka di sana, tetapi satu hal yang pasti. Tidak ada kebetulan di dunia ini, pikir William. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Tepat saat half-elf itu memikirkan hal ini, Vesta berjalan ke mejanya dan menyeretnya ke tempat Kira dan Athrun duduk. William tidak menolak dan mengikuti gadis cantik berambut hijau itu untuk mengetahui apa yang diinginkannya darinya. Bro, itu adalah hal terbaik yang pernah ada, kata Kira sambil menatap William dengan mata berbinar. Bisakah kita menjadi saudara angkat? Tolong, jika orang tuaku mendengar tentang ini, mereka mungkin mendorongku untuk menjadi patriark berikutnya dari klan pasir. Apakah kamu ingin menjadi patriark? Tanya William. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan iblis tampan itu, yang selalu memanggilnya bro, dan tidak keberatan mengulurkan tangannya untuk membantunya naik pangkat jika dia benar-benar menginginkannya. Athrun mengangguk. Setuju. Sebenarnya, tidak, jawab Kira sebelum minum segelas jus buah. Mengetahui diriku sendiri, aku tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang patriark. Aku berjiwa bebas. Aku lebih suka berkeliling dunia daripada terjebak di rumah mengurusi urusan keluarga. Athrun mengangguk setuju. Tidak seperti Kira, yang menginginkan kebebasan penuh. Yang ia inginkan adalah membuat namanya terkenal. Ia ingin membangun kelompok pedagang yang akan dikagumi oleh setiap pedagang lainnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah proyek jangka panjang, dan tidak bisa terburu-buru saat ini. Meski begitu, dia juga mengerti bahwa jika dia menjalin hubungan dengan seorang demigod, tidak akan ada yang berani menyusahkannya saat dia perlahan membangun tangga menuju langit. William merasakan tatapan penuh gairah Athrun dan mengangguk singkat. Ia tahu bahwa orang terpelajar ini mirip dengan Sa, dan tidak akan berbicara kecuali jika diperlukan. Karena memang begitu, half-elf itu memutuskan untuk mengambil inisiatif menawarkan ranting zaitun kepadanya. Lagi pula, selain bandit, sahabat kedua keluarga Ainsworth adalah pedagang kaya yang bisa mereka peras saat dibutuhkan. Menjadikan Athrun salah satu angsa emasnya di masa depan bukanlah ide yang buruk. Jika kau butuh bantuan, katakan saja sepatah kata, kata William kepada Athrun sambil tersenyum. Aku tidak keberatan memanggil angin dan hujan untuk membuka jalan menuju kebesaran. Athrun menundukkan kepalanya dengan hormat sebagai balasan atas kata-kata William. Janjinya lebih dari cukup untuk memberinya keberanian untuk lebih berani dalam pendekatannya ketika datang untuk membangun kerajaan pedagangnya. Vesta menatap ketiga anak laki-laki itu dengan tatapan tidak sabar sebelum menepuk bahu William untuk mendapatkan perhatiannya. Aku tidak tahu alasanmu melakukan ini, tapi kurasa kau sudah keterlaluan saat memaksa klan kulit hijau menjadi salah satu pengikutmu, kata Vesta dengan ekspresi serius di wajahnya. Mereka memang salah satu pengikut klan Gremory, yang merupakan bagian dari keluarga Raja Iblis. Apa kau mencoba menjadikan Raja Iblis sebagai musuhmu? William berkedip sekali lalu dua kali sebelum mengangkat tangannya. Tanpa peringatan, ia menjentik dahi Vesta yang membuat Vesta menjerit kesakitan. Half-elf itu tidak mengerahkan banyak tenaga, tapi tetap saja cukup untuk menimbulkan rasa sakit pada Vesta. Seperti biasa, serangan ini dipenuhi dengan sihir generasi, yang langsung menyembuhkan luka apapun yang diterimanya. Untuk apa kau melakukan itu? Tanya Vesta marah sambil memegang dahinya. Karena kau mengajukan pertanyaan konyol, jawab William. Apa kau lupa siapa aku? Kali ini, giliran Vesta yang berkedip. Beberapa detik kemudian, fajar kesadaran menimpanya saat ia menutupi bibirnya. William adalah putra Maxwell, yang telah menggagalkan ambisi Raja Iblis untuk menaklukkan benua bulan perak. Tidak hanya itu, sang penakluk bawah tanah juga telah memotong lengannya, yang dianggap Raja Iblis sebagai penghinaan terbesar dalam hidupnya. Menjadi musuh Raja Iblis adalah pernyataan yang meremehkan bagi half-elf. Saat Raja Iblis mengetahui keberadaan William, dia akan mengirim pasukannya untuk membunuhnya. Seolah membaca pikirannya, William hanya terkekeh dan membisikkan sesuatu di telinganya.
Jangan khawatir, saat aku bertemu langsung dengan Raja Iblis, aku akan memberitahunya bahwa aku dan ayahmu bersekongkol satu sama lain, bisik William. Tidak perlu berterima kasih padaku. Vesta melemparkan umpatan pada William di dalam hatinya, sambil menahan keinginan kuat untuk menamparnya. Bukan hanya menyinggung Raja Iblis, Half-Elf itu juga ingin menyeret ayahnya ke dalam rawa yang diciptakannya. Jika William tidak lebih kuat darinya, dia pasti sudah memanggil cambuknya dan menyerangnya berulang kali karena berpikir seperti itu. Sayangnya, William lebih kuat darinya, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melotot padanya, yang membuat Half-Elf itu merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Vesta alasan sebenarnya mengapa dia menyeretnya pergi, salah satu anggota klan bertanduk satu memasuki ruangan. Pollux memiliki ekspresi terkejut di wajahnya setelah mendengar kata-kata bawahannya, dan segera memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu. Setelah pria bertanduk satu itu meninggalkan ruangan, Pollux berjalan menuju William dengan senyum lebar di wajahnya. "Tuan William, aku membawakanmu kabar baik," kata Pollux dengan wajah penuh kegembiraan. "Klan-klan di wilayah tetangga telah datang untuk bersumpah setia kepadamu. Mereka juga ingin menjadi pengikutmu." Kira menjatuhkan paha ayam yang hendak digigitnya, sementara Atron hampir tersedak jus buah yang baru saja diminumnya. Vesta menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil bergumam, "Kita mati. Kita mati." Jelas, dia tidak menganggap kabar baik Pollux sebagai kabar baik. Sebaliknya, dia tahu bahwa William telah menyebabkan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang konsekuensinya tidak berani dia bayangkan. Jika klan bertanduk satu, klan kulit hijau, dan klan lain yang berencana menjadi pengikut William, mengetahui identitas aslinya, mereka pasti akan menggali lubang di tanah, dan mengubur diri mereka di dalamnya. Mereka tidak hanya berlutut di depan musuh yang mereka benci, mereka bahkan bersumpah setia kepadanya. Jika nenek moyang mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka akan bangkit dari kubur mereka dan menamparkan semua keturunan mereka karena bersikap konyol. Mereka tidak hanya membiarkan diri mereka menjadi budak, mereka bahkan membantu pedagang budak menghitung uang untuk memastikan bahwa dia tidak ditipu. Vesta tahu bahwa keadaan sudah tak terkendali, tetapi ia tak berdaya untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah memberitahu William konsekuensi dari tindakannya, dan berharap bahwa Half-Elf akan memiliki cukup akal sehat untuk memahami bahwa apa yang ia lakukan hanyalah melemparkan klan-klan bodoh ini ke dalam sarang singa. Bab 989 mulai saat ini, kalian semua tidak akan sendirian lagi, bagian 1. Vesta menyeret William ke sebuah ruangan kosong untuk berdiskusi serius dengannya. Karena itu, delegasi dari klan lain tidak punya pilihan selain menikmati pesta dan mengobrol sambil menunggu William kembali. Di dalam ruangan kosong, "Dengar, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan?" Vesta bertanya sambil menekan tangannya ke dinding sambil menatap langsung ke mata William, yang telah ia jepit di dinding, sehingga ia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Menambahkan lebih banyak pengikut dengan namaku." William menjawab sambil mengerjap polos ke arah si cantik berambut hijau. "Tidak, dasar bodoh," bentak Vesta. "Apa yang kau lakukan sama saja dengan memburu klan di bawah hidung Raja Iblis. Apa kau berencana untuk memulai perang saudara?" Mata Half-Elf itu membelalak kaget saat ia akhirnya mengerti apa yang Vesta coba katakan padanya. Terus terang, dia tidak pernah berpikir untuk memulai perang saudara di benua iblis, tapi, setelah mendengar kata-kata Vesta dia mulai memiliki keinginan kuat untuk melakukannya. Kedengarannya seperti ide yang bagus. William menjawab dengan sangat antusias. "Mengapa aku tidak memikirkannya? Dengar, ada berapa banyak klan di wilayah ini? Aku ingin semuanya." "Bajingan, apa yang terjadi dengan bersikap rendah hati?" Vesta menggertakkan giginya karena marah. "Bukankah alasan mengapa kita melakukan perjalanan ke tepi timur laut benua untuk mencegah identitasmu terungkap? Apakah kamu lupa bahwa ayahku hanya mengizinkanmu lewat dengan aman dari benteng, jadi kamu bisa menjemput murid Baba Yaga dan membawanya kembali ke benua tengah bersamamu? Mengapa kamu membuat masalah saat kamu pergi?" Remaja berambut hitam itu menundukkan kepalanya, sebelum menjawab pertanyaannya. "Ada daging yang tersangkut di antara gigimu," jawab William. Vesta hampir kehilangan kendali saat dia berlutut di Half-Elf dan membidik bagian bawahnya. Dia sudah muak dengan omong kosong William dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Untungnya, William lebih kuat darinya, jadi dia berhasil menghalangi lututnya dengan tangan kanannya.
Dasar bodoh, teriak Vesta sambil mundur dengan jengkel. Apakah kamu mencoba melibatkan ayahku dalam hal ini? Jika identitasmu diketahui, dia akan dicap pengkhianat oleh ras iblis. William kemudian menekan tinjunya yang tertutup di telapak tangannya seolah mendapat ide bagus. Vesta, kamu jenius, seru William. Ayo lakukan itu. Aku akan memberitahu Raja Iblis bahwa ayahmu dan aku bersekongkol satu sama lain jika identitasku terbongkar. Persetan denganmu. Vesta memanggil cambuknya dan mencambuk William dengan marah. Kali ini, dia benar-benar marah ketika mendengar kata-kata bodoh William yang akan menghancurkan semua yang telah dibangun ayahnya selama ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia mencoba menghentikan William dari mengintegrasikan lebih banyak pengikut di bawah komandonya. Jika Half-Elf benar-benar menyatakan bahwa ayahnya ada di pihaknya maka reputasi yang dibangun Joas selama ratusan tahun terakhir akan sia-sia. William tersenyum saat dia meraih cambuk Vesta dan memegangnya dengan erat di tangannya. Meskipun cambuk Vesta adalah senjata sihir yang kuat, kekuatannya saat ini dapat mengatasinya dengan mudah. Aku hanya bercanda, kata William. Tenanglah, sebaiknya kau memberiku penjelasan yang tepat tentang apa yang akan kau lakukan, atau yang lain. Vesta melotot ke arah William saat yang terakhir melepaskan senjatanya. Baiklah, jawab William sambil mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya bercanda, sebenarnya tidak. Meski begitu, dia tetap harus memberi Joas sedikit muka karena Joas membantunya melewati benteng selatan tanpa cedera. Keduanya saling menatap selama 1 menit penuh sebelum Vesta membatalkan pemanggilan senjata di tangannya. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanya Vesta. Apakah kamu punya agenda lain dengan datang ke alam iblis? William mengangkat bahu sambil menyilangkan lengan di dada sambil bersandar di dinding. Tujuanku hanya untuk membawa tuanku kembali ke benua tengah, jawab William. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak kurencanakan. Aku hanya mengikuti arus, oke. Dan, itulah masalahnya. Vesta mencibir. Mungkin ini sebabnya ayahku memintaku untuk menemanimu. Dia mungkin ingin aku melakukan pengendalian kerusakan saat bepergian menuju wilayah timur laut bersamamu. William terkekeh karena dia tidak percaya bahwa Joas begitu bosan untuk mengirim putrinya sendiri untuk melakukan beberapa pengendalian kerusakan untuknya. Dia yakin bahwa apa yang sedang terjadi sekarang, sedang disampaikan langsung kepada demigod. Meskipun dia tidak yakin tentang hal itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada dalam pikiran Joas sehubungan dengan William yang memiliki pengikutnya sendiri di alam iblis. Oke, tenanglah, bernapaslah perlahan, kata William sambil tersenyum. Katakan padaku, Nona Vesta, bagaimana menurutmu aku menangani situasi saat ini? Si cantik berambut hijau berusaha keras menenangkan diri setelah mendengar kata-kata William. Sekarang setelah Half-Elf itu telah mengambil alih klan bertanduk satu, serta klan kulit hijau, di bawah sayapnya, dia tidak mungkin bisa menyingkirkan mereka. Vesta tahu ini, dan dia tidak berniat membiarkannya melakukan sesuatu yang ceroboh. Meski begitu, klan lain yang menjadi pengikutnya adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Klan Gremory, yang sebelumnya adalah penguasa klan kulit hijau, adalah satu hal. Namun, jika William mengasimilasi lebih banyak klan di bawah panjinya, klan utama lainnya akan kehilangan pengikut mereka, dan dengan demikian, melemahkan otoritas mereka atas kekuasaan mereka. Ini akan menciptakan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri-negeri itu, yang akan membuat semua klan yang telah meninggalkan mantan penguasa mereka menghadapi murka persatuan klan di bawah panji penguasa iblis. Tolak saja mereka, kata Vesta. Saat ini, satu-satunya konflik adalah dengan klan Gremory. Klan kulit hijau hanyalah klan kecil di antara pengikut mereka, jadi kehilangan mereka tidak akan memberikan pukulan besar pada otoritas mereka. Meskipun mungkin menimbulkan beberapa keluhan, klan Gremory tidak cukup bodoh untuk memprovokasi orang tak dikenal yang kekuatannya setara dengan seorang demigod. Selama kamu tidak membuat lebih banyak masalah di masa depan, kita bisa meletakkan insiden ini di bawah karpet dan menyelesaikannya. William mengusap dagunya karena argumen Vesta sangat masuk akal. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan Selin dan tidak membesarkan faksi sendiri di alam iblis. Selain itu, menonjol seperti ibu jari yang sakit akan membuat segalanya sulit baginya di masa depan. Selama dia berhenti menerima kesetiaan dari klan iblis yang berbeda,
masalahnya tidak akan meningkat ke titik yang tidak bisa dikembalikan. Ini adalah pilihan terbaik saat ini, dan half-elf itu mengerti bahwa Vesta benar. Dimengerti. Ayo kembali, kata William sambil berjalan menuju pintu. Kami akan mengikuti rencanamu. Tidak menerima pengikut lagi untuk saat ini. Vesta mendesah lega sambil meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri karena mengambil inisiatif untuk membujuk William agar tidak menerima para leluhur yang ingin melayani di bawahnya. Ayah, aku berhasil, pikir Vesta. Aku mencegah skenario terburuk terjadi. Joas, yang duduk di singgasananya, menatap cermin yang mengambang di depannya. Cermin itu tingginya, lebih dari 3 meter, dan bayangan half-elf terpantul di permukaannya. Dia tidak memberitahu putrinya, Vesta, bahwa dia telah memberikan mantra kuat pada tubuhnya, yang memungkinkannya melihat dan mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Karena itu, dia sangat menyadari kejadian yang terjadi di sekitar half-elf. Joas tidak menggumamkan sepatah kata pun, dan hanya mengamati. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana William akan menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya, dia menganggap keputusan half-elf itu cukup berani dan nekat. Untuk sesaat, dia bahkan melihat kesombongan yang muncul di wajah Maxwell, di wajah William ketika dia menghentikan perang antara klan bertanduk satu dan klan kulit hijau. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah half-elf akan mengikuti jejak ayahnya, saat dia menginjakkan kaki di tanah para iblis, yang rasa persatuannya mulai terkikis bab 990 mulai saat ini, kalian semua tidak akan sendirian lagi, bagian 2. 5 menit kemudian di dalam aula utama klan bertanduk satu. Semuanya, aku sangat senang kalian telah menempuh perjalanan bermil-mil hanya untuk menemuiku, kata William sambil duduk di kursi kehormatannya. Sayangnya, aku tidak berniat memperluas faksiku saat ini. Ada tempat yang harus kukunjungi, dan aku tidak akan tinggal lama di domain ini. Sebaiknya kalian mencari perlindungan di tempat lain. Klan lain yang datang untuk menawarkan kesetiaan mereka kepada William menundukkan kepala karena kecewa. Sama seperti yang dilakukan Vesta, Kira, dan Atrun selama pertempuran, beberapa prajurit elit dari klan yang berbeda telah berkumpul untuk menyaksikan pertempuran antara klan bertanduk satu dan klan kulit hijau. Ketika mereka melihat kekuatan William yang luar biasa, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk melepaskan diri dari tuan mereka sebelumnya, yang memperlakukan mereka sebagai umpan meriam setiap kali mereka menyatakan perang terhadap klan saingan mereka. Ini adalah kejadian yang sangat umum di alam iblis, dan hanya klan utama, serta keluarga-keluarga yang kuat dan berpengaruh, yang memiliki hak istimewa ini. Pollux mendesah dalam hati ketika dia melihat kesedihan di wajah kenalannya. Dia memahami penderitaan mereka karena klan mereka sendiri telah berjuang mati-matian melawan nasib ini ketika klan kulit hijau memutuskan untuk menyatakan perang terhadap wilayah mereka. Lord William, aku mohon padamu, kumohon, kami akan melakukan apa saja, tolong, lindungi kami. Seorang iblis yang lengannya terbungkus logam menundukkan kepalanya dan memohon. Kami tidak akan meminta banyak darimu. Kau dapat pergi kemanapun yang kau suka. Kami tidak akan meminta apapun darimu, jadi kumohon, terimalah kami. Ini adalah satu-satunya cara agar klan kami bisa bertahan hidup dari penindasan. Kasihanilah kami, yang mulia. Lord William, kumohon, kami mohon padamu. Kami bersedia mempertaruhkan nyawa kami, tolong, kasihanilah kami. Lord William, kumohon, jadikan kami pengikutmu. Beri kami cara untuk bertahan hidup di dunia ini, yang mulia. Permohonan belasan patriark, yang memohon belas kasihan William, bergema di dalam ruangan. Suasana pesta sebelumnya menghilang, dan digantikan oleh kehadiran berat yang berbau putus asa, dan penderitaan. William memejamkan mata, sambil menyilangkan lengan di dadanya. Sebelum dia muncul di aula, dia telah meminta Pollux untuk berbicara secara pribadi dengannya, sehingga dia dapat mengetahui keadaan klan yang berbeda. Meskipun dia telah berjanji kepada Vesta bahwa dia tidak akan menerima mereka sebagai pengikutnya, dia mendapati situasi mereka cukup mengerikan. Klan yang telah memohon padanya untuk membawa mereka di bawah pengaruhnya adalah mantan klan nomad. Klan-klan inilah yang akan menjelajahi benua iblis untuk mencari tempat yang tidak berada di bawah kekuasaan siapapun. Sayangnya, selama perjalanan mereka, beberapa patroli klan utama menemukan mereka dan memaksa mereka untuk memilih antara tunduk atau pemusnahan klan. Sejak saat itu, mereka diperlakukan seperti anjing. Para wanita muda mereka diambil paksa,
putra-putra mereka direkrut sebagai wajib militer, dan nasib anak-anak mereka yang belum lahir ditentukan bahkan sebelum mereka lahir. Ini bukanlah kehidupan yang diinginkan siapapun, namun, mereka menjalaninya setiap hari. Saat William sedang berpikir keras, Optimus, yang telah menjaga kesunyiannya, mengusulkan ide yang berani. Kurang dari kenapa kau tidak membawa mereka ke dalam domainmu saja. Lebih besar dari, kau gila, jawab William. Kenapa aku harus membawa mereka ke dalam domainku? Kurang dari tanah mati tidak berpenghuni saat ini, dan dapat dengan mudah menampung 20 juta orang. Klan pengembara ini bahkan tidak akan berjumlah 1/2 juta bahkan jika mereka menggabungkan klan mereka. Selain itu, mereka akan menjadi tenaga kerja bebas. Saat ini, Anda memiliki lebih dari 30 juta poin dewa sebagai hadiah karena telah menyelesaikan lantai 51 Menara Babilonia, menghentikan rencana Morax di Deadlands, dan berurusan dengan Apophis. Anda dapat dengan mudah membeli beberapa hektar tanah yang dapat mereka gunakan untuk bercocok tanam dan bercocok tanam. Ini akan memungkinkan wilayah kekuasaan Anda menjadi lebih mandiri. Lebih besar dari, William tersenyum karena ia mengerti bahwa Optimus hanya mencoba mencari cara untuk membuat half-elf itu setuju dengannya, untuk mencegahnya merasa bersalah karena meninggalkan klan iblis yang sedang sekarat. Kurang dari Chiffon mungkin rakus, tetapi ia adalah putri iblis. Siapa tahu, mungkin ia bisa menjadi permaisuri iblis masa depan jika ia mendapatkan cukup banyak pengikut di bawah komandonya. Lebih besar dari, kau seperti pedagang yang sedang berjualan dengan giat sekarang, Optimus, William terkekeh dalam hati. Namun, ia tidak membenci gagasan untuk memiliki istrinya yang berambut merah muda, yang hampir selalu terjebak di wilayah 1000 binatang, mengawasi iblis-iblis yang menderita di bawah kekuasaan ayahnya. Beberapa menit berlalu sebelum William membuka matanya. Para patriark masih berlutut di tanah dan memohon bantuannya. Bahkan Vesta sekarang merasa kasihan pada mereka karena kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Baiklah, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Namun, saya punya syarat. Kami akan menerima syarat apapun. Lord William, katakan saja, dan itu akan dilakukan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan Anda, Yang Mulia. Petik 2. Para leluhur itu mengangkat suara mereka satu demi satu, dan membuat janji untuk memenuhi syarat apapun yang ada dalam pikirannya. Seolah-olah mereka takut remaja berambut hitam itu akan berubah pikiran, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk memohon belas kasihannya. Vesta menatap William dengan tatapan, jangan pernah berpikir tentang itu, Tuan, yang membuat bibir half-elf itu melengkung menjadi senyuman. Kau menginginkan keselamatan. Aku tidak bisa memberikan kalian semua apa yang kalian inginkan, William menyatakan dengan senyum jahat di wajahnya saat dia melihat para leluhur klan yang berlutut di hadapanku. Ada saatnya punggungku menghadap tembok, dan tidak ada pilihan lain selain mengertakkan gigi dan berjuang untuk kelangsungan hidupku. Katakan padaku, iblis dari benua iblis. Ketika saatnya tiba, ketika aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi kalian dari angin dan hujan, akankah kalian menemukan master lain untuk mengikrarkan kesetiaan kalian dan melanggar semua sumpah yang telah kalian buat kepadaku? Ingatlah, aku punya kekuatan seorang demigod. Kebohongan tidak akan mempan padaku. Jadi, simpan sanjunganmu. Aku tidak berbeda dengan tuanmu saat ini. Aku juga akan memperlakukanmu seperti anjing, mainan, dan juga umpan meriam untuk berperang demi aku. Apa kau yakin menginginkan kehidupan seperti itu? Jika tidak, maka kau boleh meninggalkan tempat ini tanpa cedera. Aku bersumpah demi namaku bahwa aku tidak akan mencari masalah denganmu dan klanmu. Kalian semua akan bisa menjalani hidup kalian seolah-olah kita tidak pernah membicarakan ini. Jadi, siapa di antara kalian yang ingin menjadi anjingku? Siapa di antara kalian yang ingin menggonggong demi aku? William bukanlah orang bodoh. Jika klan iblis ini bisa berpaling dari tuan mereka sebelumnya, mereka juga bisa dengan mudah melakukan hal yang sama kepadanya. Dia tidak menjalankan kegiatan amal, dan dia telah menghadapi begitu banyak hal dalam hidup, sehingga dia tidak akan menerima begitu saja. Mungkin, mereka melihatnya sebagai seseorang yang begitu kuat sehingga dia bisa mengintimidasi para penindas mereka dengan satu tatapan, dan membuat mereka lari terbirit-birit. Half-elf saat ini memang mampu melakukan hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak akan melakukannya untuk semua orang. Hanya mereka yang telah mendapatkan penerimaannya, yang akan mendapatkan hak istimewa ini. Satu persatu, beberapa patriark meninggalkan aula, sambil menggelengkan kepala.
Mereka datang agar mereka tidak lagi menjadi antek, namun, yang menunggu mereka adalah nasib yang sama. Jika memang begitu, maka mereka lebih suka dirantai ke tuan mereka saat ini, dan membiarkan hidup mereka terus berjalan seperti apa adanya. Meskipun itu adalah kehidupan yang sangat sulit, mereka kurang lebih sudah terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dari lebih dari selusin patriark yang datang untuk memohon bantuan William, hanya 5 yang tersisa. William menatap para patriark yang tersisa dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Apakah kalian yakin tidak ingin pergi?" tanya William. "Kalian masih bisa berubah pikiran." Salah satu leluhur mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Klan kita tidak punya tempat untuk dituju. Benua iblis mungkin luas, tetapi kita hanyalah domba yang menunggu serigala menancapkan taringnya ke daging kita. Karena itu masalahnya, kami lebih suka melayani seseorang yang telah memutuskan untuk secara pribadi turun tangan untuk menghentikan pertempuran antara dua klan saingan yang bertekad untuk saling bertarung sampai mati." Leluhur lainnya menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. "Meskipun aku tidak merasakan kekuatan seorang demigod di tubuhmu saat ini, aku percaya bahwa jika itu kamu, aku bisa menggonggong seperti anjing dengan puas," kata seorang leluhur yang tampak setengah baya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kamu tidak punya alasan untuk menghentikan perang antara klan bertanduk satu dan klan kulit hijau, tetapi kamu tetap melakukannya. Bahkan sampai menyelesaikan konflik dengan secara paksa menyerap kedua klan sebagai pengikutmu. Saya tahu itu adalah keputusan yang diambil secara spontan. Keputusan yang diambil karena situasi saat ini, namun, saya merasa itu dilakukan dengan itikat baik dan tulus. Saya, Patriark Klan Tinju Baja, dengan ini berjanji setia kepada Anda, Lord William. Saya juga berjanji, atas nama klan saya, kami merasa terhormat menjadi pengikut Anda." Satu persatu, kelima patriark, dan bawahan yang telah menemani mereka, membuat janji. Pollux berlinang air mata saat melihat pemandangan ini, karena meskipun kata-kata William kasar dan acuh tak acuh, dia merasakan kerendahan hati di dalamnya. Pada saat inilah dia benar-benar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tuan barunya, dan bersukacita karena menjadi klan pertama yang dapat berjanji setia kepadanya. Vesta mendesah, saat melihat pemandangan ini sambil meminum secangkir anggur di depannya. Dia tidak lagi peduli tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ini semua adalah tanggung jawab William, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kira dan Atrun sama-sama memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang mengalami pertempuran internal di dalam pikiran mereka saat mereka menyaksikan para patriark mengikrarkan kesetiaan mereka kepada William. Pada akhirnya, William berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju para iblis yang telah memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya di bahu Patriark Klan Tinju Baja, yang telah mengambil inisiatif untuk mengikrarkan masa depan klannya kepadanya, yang membuat pria parubaya itu mengangkat kepalanya untuk melihat tuan dan guru barunya. "Apapun yang akan terjadi dalam hidup ini, aku tidak akan pernah melupakan kata-kata yang diucapkan kepadaku oleh ayahku beberapa tahun yang lalu," kata William dengan senyum jahat di wajahnya. Kenangan akan senyum mendominasi Maxwell ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepadanya telah terukir di dalam jiwanya. "Aku tidak pernah sendirian, dan mulai saat ini dan seterusnya, kalian semua tidak akan sendirian lagi."